Di dalam Quran itu ada 3 ayat yang tidak bisa diamalkan 3 ayat ini sampai kita menyertakan 3 ayat penyertanya. Apa 3 ayat yang tidak bisa dilakukan kecuali disertakan dengan 3 ayat penyertanya? Maka kata Ibnu Abbas itu 3. 1, sholat kita tidak akan pernah diterima sampai kita bayar zakat. Makanya bertebaran di dalam Al-Quran, aqimus sholata wa atuz zakat. Kenapa sholat itu bergandengan dengan zakat terus? Kata Ibnu Abbas, karena sholat kita tidak akan diterima sampai kita bayar zakat. Antum nunjum sujudnya sampai nangis-nangis, tapi antum tidak bayar zakat, kelar sholat antum, tidak akan diterima oleh Allah. Makanya orang yang tidak membayar zakat itu dosa besar. Yang kedua, taat kepada Allah itu mentah, iman kepada Allah itu mentah, sampai kemudian kita beriman sama Rasul. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengatakan kami beriman sama Allah tapi tidak ada komitmen untuk ngikutin Rasul, mentah imannya kepada Allah. Makanya berterbaran ayat itu apa? Atiullah wa atiur Rasul. Makanya kenapa orang Yahudi dan Nasara? Antum kalau nanya Yahudi dan Nasara, orang Yahudi dan Nasara itu kalau ditanya siapa Tuhan kalian, pasti mengatakan Allah. Itu spellnya aja yang agak berbeda. Tapi sebenarnya itu Allah. Tapi kenapa kebaikan Yahudi dan Nasara walaupun mereka beriman sama Allah tidak diterima oleh Allah? Simple, sederhana. Mereka tidak mau mengikuti Rasulullah dan tidak mau beriman sama Rasul. Kelak iman mereka kepada Allah, tidak ada kebaikan sedikit pun iman kepada Allah. Yang ketiga, kata para ulama, tak syukurnya kita kepada Allah itu tidak akan pernah diterima sampai kemudian kita syukur kepada orang tua. Ayatnya, dalilnya tadi yang kita dapatkan dalam surat Luqman dan surat Al-Ahqaf, ditambah lagi surat Al-Isra. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengatakan syukur kepada Allah, dia sholat malam dengan begitu khusyuknya sampai meneteskan air mata ketika dia mengatakan bersyukur sama Allah. Maaf kata, ibunya kemudian meneteskan air mata, bapaknya sedih memikirkan ulah anaknya terhadap perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh anaknya. Demi Allah ikhwan, kalaupun antum kemudian khusyuk beribadah sama Allah, kemudian begitu banyak sunnah yang antum kerjakan, tetapi seiring antum ketika melakukan itu, antum selalu beralasan inilah bentuk syukurnya saya kepada Allah. Tapi saya dan antum ketika dalam posisi itu tidak berterima kasih kepada ibu atas air susu yang kita dapatkan, dan tidak terima kasih kepada bapak atas keringat yang dia berikan kepada kita. Demi Allah, syukurnya kita akan ditutup oleh Allah. Malaikat Raqib enggan menulis syukurnya, pintu langit tertutup ketika orang itu tidak berterima kasih dulu kepada ibu dan bapaknya. Tuh kata Ibnu Abbas, kan kata saya. Ya kalau syukur sudah nggak diterima, apa ayat yang paling korelasinya itu paling tepat? La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau syukurmu kepada Allah dengan kondisi yang semacam itu, Allah tidak ada hajat dan tidak berkeinginan untuk menerima amal itu ketika disertai dengan luka yang kita goreskan kepada hati ibu dan bapak kita.